Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua masih dalam keadaan sejar dan semuanya masih dalam lindungan Allah. Allah mudahkan kegiatan pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Amin. Masuk ke pelajaran tematik. Hari ini kita di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1 dan 2. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, PKN KD 3.4, indikator dan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami makna persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Bahasa Indonesia, menggali informasi penting menggunakan aspek kata tanya. IPA menyebutkan cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. IPS memahami proklamasi kemerdekaan beserta maknanya. Untuk materi yang pertama, IPS, proklamasi kemerdekaan. Ada yang ingat ini gambar apa ya? Ini adalah gambar ketika dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atau tahun 1945. Yang perlu kita ingat, terjadinya proklamasi kemerdekaan ini bukan semata-mata karena perjuangan para pejuang. Yang pasti adalah karena berkat dan rahmat Allah, juga izin Allah kepada bangsa Indonesia agar dapat merdeka. Dan kita harus mensyukuri itu. Diawali dengan kejadian atau bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom di kota Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Kota Hiroshima dan Nagasaki ini berada di Jepang. Karena Jepang sedang menjajah Indonesia, ketika terjadinya bom ini, Jepang mundur karena dibom oleh sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, berkat kejadian ini, para pemuda dan para pejuang melaksanakan penyusunan teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Sedangkan konsep teks proklamasinya ditulis oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi ini ditandatangani oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dengan usul yang diusulkan oleh Bapak Soekarni. Nah, teks proklamasi ini ditulis di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sedangkan teks proklamasi diketik oleh Bapak Sayuti Melik dan penjahit bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan yaitu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan proklamasi kemerdekaan ini terjadi di kediaman Bapak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Susunan acara yang ada pada hari ini adalah yang pertama pembacaan proklamasi kemerdekaan, pembacaan teks proklamasi, yang kedua ada sedikit pidato singkat dari Bapak Insinyur Soekarno dan dilanjut dengan pengibaran bendera merah putih. Kita masuk ke makna proklamasi kemerdekaan. Kira-kira apa ya arti proklamasi kemerdekaan untuk bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan karena bangsa Indonesia sudah berjuang melawan penjajah. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar atau de facto bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa karena bangsa ini tidak patut dijajah. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang dimaksud negara baru adalah negara Indonesia ini tidak tergantung dengan negara lain. Yang
yang kelima adalah tonggak sejarah bagi negara Indonesia. Masuk ke materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, menggali informasi menggunakan kata tanya. Menurut informasi yang sudah tadi dipaparkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita ingin menggali informasi lebih dari materi yang sudah disampaikan. Contohnya ada kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk contoh yang pertama, pada kata siapa. Siapa yang menulis konsep teks proklamasi? Siapa ya tadi yang menulis? Nah, betul, Pak Insinyur Soekarno. Apa bangsa Indonesia? Apa ya alasan bangsa Indonesia ingin merdeka? Ingin terbebas dari belenggu para penjajah. Selanjutnya, kapan terjadinya bom di kota Hiroshima? Jawabannya adalah terjadi di tanggal 6 Agustus tahun 1945. Masuk ke materi selanjutnya yaitu IPA tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi, kira-kira apa ya arti adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan adaptasi apa ya? Nah, adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup bertujuan agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan dapat melindungi diri. Contoh adaptasi tumbuhan dengan lingkungan tempat hidup. Tempat hidup tumbuhan ada dua, ada di air dan di darat. Contoh yang pertama, tumbuhan air disebut juga tumbuhan hidrofita. Contoh tumbuhan air ada teratai dan eceng gondok. Nah, berikut bisa diperhatikan gambarnya nih. Bagaimana cara tumbuhan air beradaptasi? Yang pertama, tumbuhan ini memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air. Yang kedua, tangkai daun menjalar di air. Tangkai daun ini difungsikan untuk tumbuhan agar tidak tenggelam atau agar tumbuhan dapat mengapung di atas air. Yang ketiga, bentuk daunnya ini bundar dan lebar, berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Contoh yang kedua yaitu tumbuhan gurun atau disebut juga xerophyta. Contoh tumbuhan gurun yaitu kaktus. Bisa dilihat gambarnya. Cara adaptasi tumbuhan kaktus adalah yang pertama, memiliki daun seperti duri kecil untuk mengurangi penguapan. Berbeda dengan tumbuhan yang di air, kaktus ini memiliki daun berbentuk seperti duri supaya mengurangi penguapan dan air dapat disimpan untuk membuat makanan. Yang kedua, memiliki akar yang panjang di bawah tanah. Kaktus ini memiliki akar yang panjang di bawah tanah, berfungsi untuk menyerap air dari jarak yang jauh. Yang ketiga, tubuh dari kaktus ini dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebih. Materi selanjutnya yaitu PKN, tentang hidup rukun dalam perbedaan. Bagaimana cara agar hidup dalam kerukunan? Nah, kita yang pertama perbedaan berbagai macam agama yang ada di Indonesia dan perbedaan suku yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana agar kita hidup dalam kerukunan dengan bermacam-macam teman yang berbeda agama dan berbeda suku? Yang pertama caranya saling toleransi dengan sesama. Kita harus juga saling menghargai dan menghormati bagaimana cara agama lain sedang beribadah atau suku lain memiliki budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik. Jika ada suku atau agama lain memiliki tradisi atau budaya yang berbeda dengan yang kita punya, maka kita harus menghargai dan mengkomunikasikannya dengan baik, dengan tidak mengejek dan tidak menghina tradisi atau budaya dari suku dan agama lain. Yang keempat, menghindari perselisihan atau pertengkaran dengan sesama. Manfaat hidup rukun yang pertama ada menciptakan rasa aman dan damai. Yang kedua, kita dapat memiliki banyak teman. Dari sini
sikap apa ya yang sudah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjalani hidup rukun dalam perbedaan? Oke, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan memahami materi dan selamat mengerjakan tugas ya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.